Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratan mukarram wal muhtaram, para habaib, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai, pimpinan Majlis Ta'lim Hidayatul Talibin ingkang kula hormati panjenenganipun Kang Mas Kiai Haji Ahmad Ruhi Ghazali. Jaringan doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan. Para habaib, para asatid yang mohon ikhlas dan ridhonya, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir. Dengan doa selalu untuk para guru kita yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jamaah Majelis Haul Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo yang kami hormati, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-25, kita berkumpul di Majlis Ta'lim Hidayatul Talibin dalam rangka ikut serta seperti yang disampaikan oleh wakil daripada jamaah Majlis Ta'lim Hidayatul Talibin, Ayahanda Haji Suherman, dalam rangka mengambil berkah. Berharap kita mudah-mudahan dulu kita bersimpul di tempat ini karomah, keberkahan para masyayikh di Lirboyo, di antaranya adalah Habib Karam Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Marzuki Dahlan, Mbah Yai Haus Ali wa dzurriyyatihim. Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan keberkahan pada kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, malam hari ini acara puncak masyayikh atau haul masyayikh yang ada di Jabodetabek itu di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin yang ada di Sawangan, Depok. Beliau pimpinannya adalah Kanda Kiai Haji Ahmad Junaidi, yang malam hari ini juga sama sedang berkumpul dalam rangka memperingati haul masyayikh yang hadir. Salah satu dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo, cicit daripada pendiri Lirboyo, yaitu Al-Mukarram Agus Muhammad Melvin bin Romo Kiai Haji Imam Yahya Haus Ali. Tadi saya sudah WA sama beliau, izin tidak bisa hadir mendampingi beliau. Saya bilang karena ada juga haul masyayikh di daerah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang beliau pimpinan pun adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Saya bilang sama beliau tadi, Gus izin bagi-bagi tugas Gus ya, kata beliau lanjutin bang, yang penting semuanya lancar, seperti itu. Hadirin jamaah, para tamu undangan yang berbahagia, saya dengan pimpinan Majlis Ta'lim Hidayatul Talibin Kang Mas Kiai Ahmad Ruhi ini, beliau ini kakak kelas saya di Pondok Pesantren Lirboyo. Cuman saya masih teringat ketika kita sama-sama mengikuti persamaan dalam rangka ingin mendapatkan ijazah formal aliyah. Karena kita pengen bukan hanya sekedar mondok, tetapi pada waktu itu tahun 96 pengen juga kuliah, yang kuliah ini dimiliki oleh Pondok Pesantren Lirboyo juga, yang awalnya Universitas Islam Trisakti, karena ada peraturan berubah menjadi Institut Agama Islam Trisakti. Alhamdulillah di tahun 2022 bertepatan pada Hari Santri berubah lagi, sekarang sudah statusnya menjadi Universitas Islam Trisakti. Beliau juga melanjutkan kuliah di Trisakti kan. Saya di Trisakti mengambil Fakultas Syariah 2000 tahun 96 masuk, 2000 saya tamat. Kemudian kalau Lirboyo-nya saya tahun 98 tamat. Kalau Kang Mas ini tahun 96, jadi kakak kelas saya 2 tahun di Pondok Pesantren Lirboyo. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia,
saya ketika beliau telepon, ya memang tahajud bilimah selama ini cuma hanya WA dan sebagainya, belum pernah singgah di kediaman beliau. Walaupun sebetulnya saya ini asli orang Cakung, Jakarta Timur. Jadi sekarang saya tinggal di daerah Bekasi, tepatnya di Kelurahan Kecamatan Mustika Jaya. Jadi kalau asli saya orang Betawi. Jadi ayah saya orang Betawi, ibu saya orang Betawi, asli pakai son, asli. Kalau Kang Mas Rudi kan dari Jawa Tengah kan, berpes nih, si napak-napak. Hadirin, tadi sambutan dari atas nama Santri Lirboyo, Adinda tercinta, belum lagi tadi mubalik kita yang kecil, yang luar biasa, belum lagi sambutan atas nama pimpinan Majelis Ta'lim. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita begitu indahnya manakala kita berkumpul. Jadi saya sih tidak ceramah karena memang bukan penceramah, tapi izinkan saya akan bercerita bagaimana ketika beliau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Yai Abdul Karim, yang nama awalnya adalah Mbah Manaf. Kemudian ketika beliau berangkat haji, maka nama beliau diganti menjadi Mbah Yai Abdul Karim. Beliau diantaranya adalah santri daripada Mahaguru Nusantara, yaitu Syekhuna Mbah Khalil Bangkalan. Dalam sejarah yang mungkin telah disampaikan oleh guru kita Kang Mas Haji Ahmad Ruhi, bagaimana ketika sosok daripada pendiri Pesantren Lirboyo ini begitu sangat luar biasa sabarnya, begitu sangat luar biasa istiqomahnya, dan yang terkenal beliau adalah zuhudnya yang sangat luar biasa. Yang demi Allah, kami sebagai salah satu santri Pondok Pesantren Lirboyo tidak mungkin akan bisa mampu untuk mengikuti bagaimana kehebatan beliau, yang sehingga dengan kehebatan itulah wajar kalau sampai saat ini berdasarkan statistik daripada Pondok Pesantren Lirboyo, jumlah santri sekarang ini berjumlah kurang lebih 40.000 santri. 40.000 santri itu belum termasuk cabang-cabang yang ada di Nusantara. Itu hanya di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo. Hebatnya beliau, mengapa? Karena tentunya adalah berawal bagaimana ke istiqomahan beliau, ke zuhudan beliau, ke istiqomahan dan sebagainya. Contoh di antara yang tidak bisa kita mengikutinya adalah bagaimana begitu beliau hidup sederhana karena punya pakaian satu, kemudian bagaimana pakaian bisa dipakai lagi. Beliau menyuci pakaian itu karena mungkin biar jangan sampai nggak kelihatan auratnya, beliau berendam di kali sambil menghafalkan yang namanya Alfiyah, menghafalkan kitab Juman dan sebagainya. Ketika kering baru beliau naik lagi untuk pakai. Coba, itu belum pernah terbayang itu dalam santri-santri Lirboyo sekarang ini yang pakaiannya mewah dan sebagainya. Nggak pernah terbayang seperti itu. Belum lagi bagaimana perjalanan beliau yang asli orang Magelang menuju yang namanya pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Mbah Khalil Bangkalan. Belum lagi ketika beliau bekerja keras karena memang beliau dalam kondisi kehidupan ekonomi yang biasa-biasa aja. Jadi seorang tua, Kiai Haji Abdurrahman asli orang Magelang pun orang yang biasa, petani. Tapi begitu hebatnya, mengapa begitu hebatnya? Ternyata sering diajarkan oleh guru-guru kami bahwa kehebatan itu bisa dicari ada dua hal, karena faktor nasab, yang kedua karena faktor nasib. Jadi tergantung mana yang menonjol, nasib atau nasab gitu kan. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Haul Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo pada kesempatan malam hari ini yang berada di Majelis Ta'lim Hidayatul Thalibin yang diasuh oleh beliau saudara saya Kang Mas Kiai Haji Ahmad Ruhi, ngingetin kepada kita. Artinya apa? Jangan pernah lepas dan putus asa untuk senantiasa terus belajar. Ada guru kita Habibah dan Mahbub Al-Habib selalu ingatkan kepada kita ketika Rasul menyampaikan dalam hadis yang indah, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Kalau bahasa orang Betawi yang namanya nuntut ilmu itu mulai dari kita di bedong sampai ketemu di bedong lagi. Ini bahasa Betawinya. Ya, orang menuntut ilmu itu tidak akan selesai dari mulai dia di bedong sampai ke bedong lagi. Kalau bahasa kitanya kan menuntut ilmu itu wajib dari mulai buayan gitu kan sampai menuju yang jahat. Itu kan kalau bahasa Betawinya dari mulai di bedong berarti masih baik sampai ketika di bedong lagi. Kapan itu ketika kita di bedong lagi? Pada saat kita akan meninggalkan dunia ini. Apalagi ketika
guru yang menjadikan rujukan kita ini adalah dasarnya jelas. Kalau bahasa keluarga besar Nahdlatul Ulama, dia punya sanadnya itu sanad yang nyambung. Karena kita jujur dan prihatin sekarang ini banyak ya secara keilmuan belum mumpuni, secara sanad emang kagak punya, tapi sok-sok jadi kiai, sok-sok jadi ustaz. Rujukannya bukan lagi kitab, rujukannya dunia medsos, Google, ya Facebook, Twitter, Instagram, WA, ujung-ujungnya jadi pada PA. Ini sekarang. Jadi ketika di antara kita yang sudah belajar di madrasah atau di Majlis Taklim Hidayatul Thalibin, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan, jangan pernah merasa bahwa diri kita saya belajar sama guru saya Kiai Ahmad Tauhid biasa. Jangan, ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena saya, beliau dan teman-teman yang lainnya ini punya sanad yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Kang Mas suatu saat mungkin bisa beliau silaturahmi ke guru kami itu, kita punya sanad secara ilmu kefikihan misalnya. Kita punya sanad itu bahwa kita diajarkan oleh guru kita mempunyai gurunya lagi, maka terus nyambung terus. Yang diurut-urut sambungannya ini sanad itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ini bentuk bagaimana ketika keilmuan yang kita miliki secara disiplin ilmunya mampu dipertanggungjawabkan. Tapi kalau mereka-mereka yang belajar agamanya cuma hanya berdasarkan dunia medsos, nggak usah pakai rujukan, jangankan di akhirat, di dunia aja kalau memang ya pakai internetnya burus, udah kagak bisa ngelawain itu. Ya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kepada jamaah. Ya, memang kayaknya makin malam makin banyak nih. Ini memang kalau majlis taklim jamaahnya, kalau bahasa orang Somalnya TKK, ya jamaahnya taman kawak-kawak begini. Jadi ngaji malam-malam semuanya. Oh, Kang Mas. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan di kesempatan malam hari ini saya tidak akan menggurui, hanya bagaimana ayo kita semangat lagi. Yang kedua, hadirin jemaah berbahagia. Begitu kita prihatin bahwa dalam kondisi sekarang ini memang orang pintar itu makin banyak. Ya Ayahanda Haji Sulaiman, orang cerdas itu makin banyak, orang hebat itu makin banyak, tapi hebatnya itu nggak ada dasarnya. Ya, awalnya mereka sebagai public figure, misalnya seorang artis, karena udah nggak laku, ya udah nggak ada sinetron yang ngundang dia, nggak ada sinetron yang booking dia belajar dikit-dikit agama. Akhirnya timnya menjadikan dia seorang ustaz. Belum lagi mereka-mereka yang awalnya memang hidup dalam kondisi yang glamor, belajar dan mempunyai guru yang keliru dan salah, hanya mereka dalam komunitas yang mereka mengatakan komunitas hijrah. Ya, komunitas hijrah itu kalau bahasa gampangnya yang dikit-dikit nyalain yang selama ini kita sudah lakukan, nyalain kalau orang tahlil, nyalain kalau orang maulid, nyalain kalau orang haul, nyalain kalau orang yang itu sekarang udah mulai seperti ini. Dan itu sengaja kadang-kadang difasilitasi orang mereka yang punya secara keuangan yang sangat luar biasa. Maka dari itu dalam kita mengaji di Majlis Taklim Hidayatul Thalibin yang diasuh oleh guru kita, tentunya di antara kita diajarkan bagaimana berbagai macam disiplin ilmu. Yang kalau kita segala orang tua belajar ilmu raya susah juga udah kagak bakal bisa kita nyangkut. Makanya kalau kata nyanyi dulu dikecilkan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar ketika sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Artinya mengukir di atas air itu kagak mungkin akan bisa yang namanya air gitu ya. Jadi kalau di antara kita misalnya tadi beliau bilang belajar susah banget ya yang namanya husorof, emang paling susah yang namanya husorof itu paling susah. Jangan kayak jenengan, kita waktu nyantri aja juga dulu ada yang di dalam saat itu waktu sekolah di pondok pesantren prinsip kita cuma SD SB siap duduk siap berdiri begitu dulu siap duduk siap berdiri ya, karena memang kemampuan itu beda-beda. Tetapi hadirin jemaah berbahagia, mungkin di antara kita yang punya anak di pondok pesantren kan dibagi berbagai macam karistik atau dibagi berbagai macam ciri. Ya, kalau pondok pesantren mohon maaf misalnya modern seperti gonto dan sebagainya, identiknya dengan kepahaman dua bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, secara organisasinya. Tapi kalau pondok pesantren salaf, bukan salafi yang sekarang beredar nih, mereka kadang-kadang nyatut nama kita tuh, ya nyatut nama kita, tapi tidak belajar seperti kita. Pondok pesantren salaf itu ada pondok pesantren yang rujukannya adalah ilmu-ilmu yang tidak lain tidak bukan adalah kitab kuning yang selama ini mungkin kita pelajari.
Itu adalah ciri khasnya itu. Kalau pondok pesantren Salafi itu adalah ya bahasanya, kalau bahasa Inggris emang tidak pernah diajarin, kemudian bahasa Arab emang tiap hari belajar, tapi komunikasi bahasanya pakai bahasa biasa-biasa. Bahkan materi kitab ini tergantung di mana kita belajar. Kalau kita pernah belajar di Madura, pakai bahasanya bahasa Madura. Kalau kita belajar di daerah Jawa Barat, Bandung misalnya, Tasik contohnya, Garut umpamanya, itu pakai bahasa Sunda. Tapi kalau kita belajar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, menerjemahkan bahasa gandunya pun pakai bahasa Jawa. Mungkin Kanda Ruhi sering kadang-kadang ketika lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sekali ahli puji kulillahi manikatulil Gusti Allah Rabbil alamin kamangan mu'an kabeh, kan begitu kan ya. Di Jakarta pakai bahasa kita. Semuanya memang bagaimana tergantung situasi dan kondisi tempat itu. Nah, maka dari itu kepada kita semuanya yang kumpul pada kesempatan malam hari ini mengenang bagaimana kehebatan beliau Mbah Yai Abdul Karim, yang sekali lagi bahwa beliau termasuk adalah salah satu santri Mbah Karim yang kinasih kalau bahasa kitanya, yang disayangi, ya sangat sayangnya beliau Mbah Khalid kepada Mbah Karim, karena dalam sejarah singkatnya itu kan Mbah Khalid punya murid banyak lah, di antaranya itu yang paling luar biasa menonjolnya kan Mbah Yai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, kemudian Mbah Yai Asy'ad Syamsul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, dan yang ketiga adalah Mbah Yai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Konon dalam sejarahnya ketika 3 murid beliau ini selesai keluar dari Mbah Khalid mondok, ketika ada yang mondok, konon katanya itu Mbah Khalid udah dengan 5 murid lagi tuh. Apa sebabnya? Kalau ditanya saking kunti, oh saking mereka ya mau belajar apa? Mau belajar nahwu sorof. Oh kalau belajar nahwu sorof berangkat ke Kediri, ada murid saya namanya Karim, begitu kan ya. Datang lagi murid, mau belajar apa? Oh mau belajar yang namanya ilmu fikih. Oh kalau ilmu fikih mau belajar ke Mbah As'ad, karena di sana ada mahat harinya. Ada lagi santri mau belajar apa? Mau belajar yang namanya ilmu hadis dan ilmu tafsir. Oh belajar ke Mbah Hashim Asy'ari. Jadi semuanya sudah bersih. Ya semuanya sudah diambil oleh murid-murid beliau yang sangat luar biasa. Maka Mbah Yai Abdul Karim itu ketika beliau dalam kondisi yang sakit di bulan suci Ramadan, beliau kumpulkan para santri yang diharapkan yang satu doakan kami, kata beliau, doakan saya biar saya, kata Mbah Karim itu diakui menjadi santri Mbah Khalid. Maka kami pun sebagai santri Mbah Karim selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan kami diakui sebagai santri Mbah Karim. Kalau Mbah Karim kita diakui sudah sebagai santri Mbah Karim, tentunya kita pun akan diakui sebagai santrinya Mbah Khalid. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang bagaimana kehebatan beliau yang sangat luar biasa, ya intinya adalah bagaimana di antara kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, dalam pergaulan yang begitu hebatnya, dalam perjalanan waktu yang begitu dahsyatnya. Maka solusi yang terbaik, mohon maaf kalau mungkin kita punya anak, kalau pengen anak kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti sekarang ini, solusi yang terbaik hanya satu: masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Terutama adalah pondok pesantren yang tentunya ada faham-faham seperti kita, faham ahli sunnah wal jamaah, tambahkan belakangnya adalah an-nahdiyah. Karena sekarang sudah banyak beredar tuh mengatasnamakan, oh pondok pesantren ini aswaja juga, namanya cakap banget, pondok pesantren Imam Syafi'i, pondok pesantren Imam Abu Dawud, pondok pesantren Imam Tirmidzi, pondok pesantren Imam Hanafi. Tapi muatan di dalamnya itu adalah muatan yang bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Memang secara sangan dan prasarana, wah jarang pondok-pondok begitu, yang pondok-pondok nggak bagus, rata-rata bagus. Ya, tetapi ajaran yang diajarkannya itu selalu bertentangan dengan kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua yang ahli wirid, ahli maulid, ahli tahlil, ahli yang lainnya, kemudian karena pengen menghati anaknya di pondok pesantren kan, salah masuk itu. Makanya kalau ada di antara kita yang pengen mondokin, konsultasi, koordinasi dengan beliau. Ya kira-kira anak saya di mana nih? Jangan terhipnotis, tertarik dengan kurikulumnya ada. Kadang-kadang cuma hanya sebatas itu aja, sebagai casing doang tuh. Tapi ketika anak kita sudah masuk, didoktrin sangat luar biasa. Ada satu punya cerita gini, Mas Hero kita semuanya. Ketika saya waktu sekolah S2 di Sekolah Tinggi Manajemen IMI itu, saya ngambil pendidikan. Makanya gelar S2-nya adalah MPD. Itu salah satu guru besar pendiri atau salah satu yang punya kampus itu
Beliau asli orang Kediri, tapi sudah almarhum profesor. Kemudian anaknya dipondokkan. Cuman nih beliau ketika mondokin gak pakai tanya, main mondokin aja. Saya ingat ketika itu profesor memondokkan anaknya di daerah Kerawang. Saya tanya, Prof, anaknya mondok di mana? Di Kerawang, bagus fasilitasnya, sarananya. Saya tanya, kalau nggak salah nih, mohon maaf kalau nggak salah, pondok pesantren Albina. Ya, yang ajar luar biasa, semuanya dari luar negeri. Saya bilang kayaknya itu pondok pesantren yang rada miring-miring lahirnya. Ya, tapi yang ajar dari sana semua benar tuh. Ya, ketika anaknya awalnya ada cinta terhadap selawat, cinta terhadap zikir, ngikutin orang tuanya, memang ahli selawat, ahli zikir, belum sampai setahun. Ketika lagi liburan, itu anaknya udah bisa ngomong orang tuanya tuh. Ya udah bisa ngomong bagaimana? Kan kebetulan karena nih Pak Prof ini adalah orang asli Kediri, dia senang terhadap pewayangan. Di rumahnya itu banyak ditempel itu gambar-gambar wayang gitu loh. Ya pakai bingkai yang rapi. Ketika anaknya dimondokin baru belum sampai setahun, lagi liburan, ditanya, katanya gini, ayah, kata guru saya di pondok pesantren itu nggak boleh tuh begitu tuh. Lah, udah berani tuh, gitu ya. Ya, masih nggak boleh, nggak ada tuh aturannya begitu, nggak boleh majang-majang begitu. Nanti ayah harus tanggung jawab karena ini yang gambar-gambar ini nanti akan ada ruhnya dipertanggungjawabkan nggak ada. Kalau nggak kata guru nggak boleh, turunin, suruh gitu. Kalau nggak diturunin saya nggak bang mondok. Nah, ini gimana? Ya, setahun mondok udah mulai lagi nih. Ayah, kata guru di sono, yang namanya orang mati udah gak ada kayak tema itu. Ngapain aja pakai tahlil? Nggak usah datang. Nah mulai. Ini doktrin yang begini yang sekarang sudah merajalela dalam kehidupan kita. Makanya ketika di antara kita sudah belajar ngaji dengan beliau, Kanda Kiai Haji Ahmad Ruhi yang made in pondok pesantren asli Riboyo, beliau sama saya. Setelah Riboyo nggak kemana-mana. Jangan selain Riboyo masih mana-mana. Udah. Saya asli dari rumah lulus SMP, saya mondok di pondok pesantren. Saya nggak pernah mondok di mana-mana. Satu cuma di pondok Riboyo. Ya. Artinya apa? Artinya jamaah ilmiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanamkan anak-anak kita dasar yang benar-benar. Kenapa? Jangan sampai ketika anak-anak kita sudah didoktrin dengan pondok pesantren yang secara keilmuannya mengarahkan kepada paham-paham yang selama ini bukan kita pelajari, ini sangat bahaya. Kan kita harapkan nanti apalah artinya kita senantiasa berdoa agar Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Atau yang paling gampangnya Rabbi habli minas sholihin. Harapan kita kan begitu. Ketika nanti meninggalkan dunia yang fana ini, yang kita harapkan investasi akhirat ini anak-anak. Yang anak ini nggak pernah lupa doain kita. Ini bagaimana kita akan memiliki anak yang baik? Bagaimana kita akan memiliki anak yang secara sanatnya nyambung dengan kita, sementara kita salah masuk ini anak ke pondok pesantren. Yang dianggap bahwa kalau ada orang mati dibacain doa sama orang yang hidup kagak bakal sampai. Ini sekarang sudah merajalela seperti itu. Ya nggak ada yang namanya tahlil, nggak ada lagi yang apalagi sih haul, tahlil aja nggak ada, apalagi haul. Ya, kemudian dia bilang ngapain orang mati pakai bacain Quran, kagak nyambung. Coba bayangkan, ini sekarang sudah begitu. Padahal harapan kita nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, yang bacain Bismillahirrahmanirrahim Yasin, itulah anak kita. Yang kita berharap nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia, 1 tahun, setiap 1 tahun yang menghaulkan ada anak-anak kita. Sementara kita sebagai orang tua tidak pernah mengarahkan anak-anak kita ke lembaga pondok pesantren yang pesantren ini mengajarkan tentang bagaimana cara untuk melakukan hal yang baik yang diajarkan oleh kita, yang kita diajarkan oleh guru-guru kita. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau para pendiri pondok pesantren Riboyo selalu mengajarkan kepada kita. Mengajarkan kepada kita dalam artian bagaimana ajarkan siapapun yang ada di tengah masyarakat dengan sesuatu yang sangat bijak. Contohnya begini, saya ingat tuh karena beliau masyayikh itu tahu saya orang Jakarta. Ketika mau pulang saya pamit, saya ingat saya pamit sama Mbah War. Kata Mbah War begini, Le, sampean itu asli Jakarta. Kalau nanti di Jakarta ngajarin jamaah pakai kitab-kitab yang ringan. Jangan kitab-kitab yang saklek dan kitab-kitab yang membuat jamaah nggak mau ngaji. Contohnya misalnya, ya kitab Sulamut Taufiq kan kitab yang rada tinggi, yang kalau apa aja di sana kagak boleh. Di antara maksiatul ain adalah ketika kita melihat tayangan televisi, lah kita ngaji di tengah masyarakat kota bilang begitu, sekali ngaji kapok besoknya. Lu nggak ngaji, gua ngaku nggak boleh ngeliat TV kan? Itu Pak Syai sampai begitu. Ya, artinya apa? Ajarkan sesuatu yang enak karena hukum itu banyak sampai begitu.
Gitu ya. Ini yang selalu diajarkan. Yang kedua, kata beliau, ketika kita sampai di tengah masyarakat, ikuti. Walaupun Anda itu memiliki keintelektual yang tinggi, saya bangga banget anak-anak kita, ada di kelas kita tadi, sambutan atas sama santri, referensinya banyak, rujukannya banyak, hafal ya terhadap berbagai macam disiplin, luar biasa. Ya, tetapi pesan-pesan beliau itu lihat masyarakat yang ada. Jangan menyampaikan hal yang ketinggian kalau kagak nyambung. Sampai begitu. Ya, ikuti tradisi yang ada dulu. Jangan mencoba melawan arus yang ada. Tapi nanti manakala engkau sudah genggam mereka, kau ajak, kau rangkul mereka. Contoh, kan di Jakarta yang namanya sholat sunat tarawih 11 kan masih banyak. Walaupun secara apa istilahnya kegiatan hari-hari kalau ditanya NU tulen. Nah itu kan dalam pakai zikir, Jumatnya azan 2 kali, gitu kan ya, pakai kunut. Tapi sholat tarawih itu 11 itu. Ditanya apa ini 11? Orang dari dulu 11, gitu kan, dari dulu 11 nih. Ini kan kalau merubahnya kan pelan-pelan. Dan ini terjadi bukan hanya orang lain. Saya asli orang Ujung Menteng. Kemudian orang tua saya tinggal di Ujung Menteng. Depannya dulu ada musola, namanya musola Nafiah. Waktu saya masih mondok, itu sholat tarawihnya 11. Saya tanya, kok bisa 11? Waktu awal-awal didiri musola, biar jamaah mau tarawih, makai yang sedikit. Kalau langsung 23, agak membayang kan? Ya. Karena lama-lama kalau bahasa Inggrisnya kelancopan. Tahu kelancopan ya? Orang ini kalau bahasa Betawinya. Jadi kebiasaan. Udah keenakan gitu kan. Tapi saya ketika waktu mondok, ketika pulang pelan-pelan tuh, waktu liburan dalam hati punya target. Ini harus berubah. Cuman pelan-pelan. Enggak ujung ibu bapak, saya lulusan pondok pesantren Boyo nih. Yang udah jelas-jelas NU di sana 23. Besok tarawih 23. Yang mau silakan yang kagak. Mana kek? Enggak mungkin begitu. Ini loh dasarnya, enggak mungkin, pelan-pelan. Ya, kita ikuti. Setelah kita ikutin, ketika kita menyampaikan, kita bilang, ibu bapak, saya pernah kadang-kadang sholat tarawih bukan hanya di satu tempat keliling. Setiap sholat tarawih di mana-mana 23. Saya tanya tuh yang sholat tarawih 23. Saya tanya begini, di sini makanannya apa ya? Saya pikir makannya bukan nasi, nasi juga. Saya tanya minumnya, kalian bukan air, air juga. Artinya apa? Dia makan nasi sama kita, minumnya air sama kita, sholatnya bisa banyak. Ya kita makannya sama, minumnya sama, kenapa sholat kita nggak berubah ya? Cuma segitu-gitu aja, emang kita kagak malu? Emang sih, sholat sunat tarawih kan hukumnya adalah sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan kagak dosa. Cuma kan bahasa gampangnya, makin banyak kita kerjakan, makin banyak pahalanya. Ini kalau misalnya tahun depan kita ganti yang 20 rakaat sama witir 23, kira-kira gimana nih? Siap. Tapi sebelumnya pelan-pelan. Coba kalau kita langsung pokoknya besok dirubah, musola gua, lu sembahyang monggo kagak terserah. Kata jamaah doa, gitu. Ini yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, beliau pendiri Pondok Pesantren Boyo selalu mengajarkan bagaimana menghormati masyarakat yang ada. Karena rujukannya guru-guru kami adalah tidak bukan adalah ajaran yang dibawa oleh beliau para wali songo yang ada di tanah Jawa. Ajaran yang begitu sangat luar biasa fleksibelnya, yang begitu sangat luar biasa bijaksananya. Bagaimana Mbah Sunan Kudus, yang beliau seorang wali, apapun yang beliau lakukan sangat dekat di hadapan Allah. Tapi begitu ihram dengan kebudayaan yang ada. Sampai Mbah Kudus kan pesan, pokoknya kalau di antara Anda pengen menyembelih yang namanya sapi, jangan sampai di daerah Kudus. Apa sebabnya? Karena di Kudus itu dulu banyak agama sebelum Islam. Ya, ada agama Hindu, yang Hindu itu hormat terhadap yang sapi kayak Tuhan mereka. Kalau kita nyembelih sapi di sini, nyembelih Tuhan dia. Kata Mbak Kudus, janganlah kalau motong di tempat yang lainnya. Makanya sampai sekarang itu kalau kita ke Kudus kagak ada soto sapi, yang ada soto kebo. Sampai begitu. Ya, ini yang selalu diajarkan. Padahal Mbak Kudus bisa aja, ayo, yang lawan saya pokoknya mati. Bisa itu, sunnah. Mengapa nggak bisa? Tapi itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, ajaran yang senantiasa menghormati budaya yang ada. Yang ini selalu diajarkan oleh Nahdlatul Ulama yang mungkin akan diajarkan oleh guru-guru kita. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada mereka-mereka yang selama ini benci terhadap orang-orang para wali dan sebagainya, bahasa gampangnya bahwa wali-wali Allah seperti wali Songo udah nggak ada aja bisa menghidupkan orang-orang yang hidup. Bahasa gampangnya, udah nggak ada aja bisa menghidupkan orang yang hidup. Ya, contoh misalnya di ketika kita berziarah ke makam Sunan Mulia lah, atau kalau di sini di Keramat Luar Batang, Mbah Priuk gitu kan ya, Keramat Ban dan sebagainya. Kalau di Jawa ada namanya Mbah Sunan Mulia. Mbah Sunan Mulia itu kan adanya di atas gunung.
Ya, beliau sudah meninggal dunia ratusan tahun, tapi bisa menghidupkan masyarakat yang ada di sekitar. Dengan cara apa? Ketika akan berangkat ke atas yang nggak mampu, pakai yang namanya motor. Ya, kan pakai motor nggak mungkin gratis, ada dananya. Mereka pengen nginep, ada tempat tidurnya, ada tempat penginapannya, ada lagi keuangan yang berputar, belum lagi dioleh-olehnya. Perputaran ekonomi sangat luar biasa. Makanya kita tidak pernah bayang bagaimana ketika beliau masih ada, kayak apa itu. Meninggalnya aja bisa menghidupkan orang yang sudah yang masih hidup. Apalagi dulu masih hidupnya. Nah, sementara kita yang masih hidup nyusahin orang hidup, yang masih hidup kita nyusahin orang hidup. Yang kita nih yang lagi kumpul nih, datang teman, ya dia datang, bubar apa, rempong, ribet gitu. Ini kita masih hidup, udah bikin orang susah. Ya, maka kita berharap adalah bagaimana kita menjaga kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu yang diajarkan oleh guru-guru kita tadi. Jangan sampai kita ini menjadi aib, jangan menjadi momok dan pertemuan. Wah, kalau ada dia sudah nggak, pas dia nggak datang, dia mana dia nggak ada nih. Lagi pulang sih, alhamdulillah, mudah-mudahan sakit tamaan. Jadi yang kita harapkan bahwa ketika kisahnya kita kumpul, tahu-tahu kita nggak ada, kemudian kemana dia? Allah, nggak ada dia, nggak ada surga. Emang apa? Susah kita kalau nanya. Harapan begitu. Jangan sampai kita nggak ada, malah senang yang lainnya. Mudah-mudahan nggak ada dia, resek banget kalau dia. Ya kita masih ada aja udah bikin susah. Nah, hadirin, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Marzuki kita, Mbah Marzuki adalah, mohon maaf, hamba-hamba Allah yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Beliau kehidupan dalam kondisi yang sangat sederhana. Ya Allah, itu sederhana banget. Santrinya ribuan, ya santrinya begitu sangat luar biasa, tapi beliau tidak pernah menonjolkan hal itu, luar biasa. Dan ini yang jujur belum bisa kami tiru dari para masyayikh yang ada. Kita belum bisa mengikuti pakaian cuma atung. Kalau kita Jakarta atung itu kan gitu ya. Orang 3 jam masih kurang kan gitu ya. Kita belum bisa mengikuti Mbah Karim yang ketika tirakatnya di pondok pesantren Mbah Khalil makannya cuma pace itu. Makan yang pahit, bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 bulan, bertahun-tahun. Ya, Mbah Karim pengen makan tempe, sampai ditahan itu berbulan-bulan, pengen makan tempe. Ya, sampai ditahan berbulan-bulan, belum mampu kita bikin, belum bisa mampu begitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan kami sebagai keluarga besar alumni Pondok Pesantren Lirboyo, mudah-mudahan ada sedikit kelihatan dari beliau, para masyayikh Lirboyo. Makanya ketika kami yang sudah mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, setiap tingkatan-tingkatan itu kalau selesai dikasih amalan. Lulusan ibtidaiyah dikasih amalan, lulusan sanawiyah dikasih amalan. Nanti pas aliyah itu amalan yang semuanya akan ditularkan kepada para santri. Mengapa? Karena santri ketika sudah pulang, dia siap ibarat orang jualan. Lu mau jualan apa? Gitu. Tinggal nanti mengembangkan apa? Diajarin semuanya. Ya, bagaimana cara menyampaikan di hadapan masyarakat. Kalau ada orang kesurupan, diajarin juga. Yang mau dikedepankan apanya? Mbah dukunya. Ya, atau ilmu yang lainnya, tergantung itu. Ilmu peletnya ini nggak pakai diajarin tuh. Itu semuanya luar biasa, komplit. Ibarat orang datang semuanya komplit. Nah, kepada anak-anakku yang ada di dalam mungkin yang masih mondok, jangan pernah berkecil hati. Bismillah, insya Allah niat khidmah dalam rangka untuk berkhidmah pada masyarakat Lirboyo, insya Allah hidup kita akan bahagia. Hadirin yang berangkat, saya merasakan bahwa saya nggak pernah punya apa-apa, nggak pernah memiliki ilmu apa-apa, tapi keberkahan dari beliau. Yang pintar dari saya banyak, yang hebat daripada saya banyak, tapi alhamdulillah berkah beliau bisa seperti ini. Dia belum lagi guru kita Kanda Kiai Haji Ahmad Ruhi, dia sebagai seorang muhajir kan. Ya dari daerah Brebes, Jawa Tengah bisa sampai ke Jakarta, eksis istiqomah sama kita, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Belum lagi Mbah Yai Nur Iskandar, pendiri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Belum lagi mantan ketua PBNU 2 periode Mbah Yai Said Akil Siraj, dia juga alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Belum lagi Mbah Yai Maimen Zubair, Mbah Yai Mustafa, dan semuanya alumni Lirboyo. Alhamdulillah beliau semuanya memberikan satu contoh dalam kehidupan kami bahwa apa yang kami lakukan, apa yang beliau kerjakan semuanya berkiblat pada masyayikh Lirboyo yang ada di depan kita. Mudah-mudahan haul masyayikh pada kesempatan malam hari ini di Majlis Taklim Hidayatul Thalibin memberikan satu semangat kepada kita, memberikan satu pelajaran buat kita bahwa jangan pernah berhenti belajar sampai kapanpun. Karena belajar tidak pernah akan ada habis-habisnya sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Yang kedua, manakala di antara kita pengen belajar, cari ilmu pada guru yang guru ini udah jelas kesanatan keilmuannya. Biar kita ini nanti nyambung. Karena di antara kita termasuk saya, kita tidak pernah akan bisa ketika nanti kita akan dimasukkan dalam surga. Karena ilmu kita nggak ada apa-apanya.
Amal kita nggak ada apa-apanya. Kita hanya berharap kita punya guru kita nanti akan bertanggung jawab. Guru kita pun punya gurunya yang ada bertanggung jawab seperti itu. Ini harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan dan kumpul kita dipatin, mudah-mudahan karena kita sudah mengaji kepada beliau kan Kiai Haji Ahmad Ruhi, mudah-mudahan kita pun diakui sebagai santri daripada Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Marzuki Dahlan, Mbah Yai Maus Ali. Hadirin yang berbahagia, jam 12 kurang 7 menit. Ini saya masih belum ceramah nih. Masih mukaddimahnya ya segini. Cuman karena udah malam, kalau bahasa orang Inggris kan obat batuk dari lalu Google, mata mulai ngantuk, mata mulai pegel kayak gini. Saya itu angop udah 9 kali angop ini ya. Hadirin jemaah berbahagia, ini malam yang ke-25 udah dijadi guru-guru kita. Mudah-mudahan ya seperti yang disampaikan anak-anak kita di dalam ketika belajar dalam kitab ilmu fiqh syarah daripada kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin, udah dijelasin dah sama guru-guru kita waktu tarawih kemarin ya. Kalau memang puasa diawali pada hari Kamis, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 25. Kapan itu? Nah, malam ini. Yang mudah-mudahan kita nggak tidur nih ya, tapi nggak tidurnya bukan karena hobi, ya, kita tidurnya kita ibadah di hadapan Allah. Mudah-mudahan tadi sore hujan, ya Allah, ini tanda-tanda yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini akan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tanda Ruhi, kita habaib, di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadahnya makin rajin, sedekahnya makin banyak, sama tetangga nggak pernah jutek, sama teman nggak pernah kesal. Itu tanda-tandanya ya dia selalu dermawan, dia selalu ibadah yang bagus. Tapi kalau ada orang nih, gua nih kemarin 2022 dapat di malam Lailatul Qadar, ibadahnya agak sedekah makin duit, sama tetangga curiga, sama teman galak, dia tidak pernah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demi Allah, yang didapatkan adalah malam Lailatul Qadar. Malam ini kita dikumpulkan dalam rangka haul masyaikh tahallul bilima. Saya memenuhi undangan beliau sebagai kakak kelas saya. Alhamdulillah bisa silaturahim nih. Dia udah lama di Jakarta, saya baru ini kalau bahasa Inggris menyabak ke sini kali. Udah kadang-kadang sering ada di Ripan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa silaturahim ke tempat ini. Itu saja Mas yang saya sampaikan pada anak-anakku yang ada di dalam yang belajar. Jangan pernah untuk malas belajar. Pesan kami yang terakhir, hormati semua guru. Karena diri gua itu pinter tidak menjadi rujukan. Ya, kehebatan Anda tidak akan menjadi jaminan, tapi semuanya adalah bagaimana bagaimana ketaatan kita terhadap aturan yang ada. Karena banyak teman-teman kita yang waktu di pondok pesantren ribatul masail. Jadi rois, bukan hanya rois rambi kan. Kalau anak pondok tahu tuh. Hebat itu, hebat. Karena mungkin di pondok sering manggar, tapi di rumah bukannya jadi tokoh masyarakat, tapi Anda jadi tempat masyarakat. Kalau kita keluar, keamanan nggak ngerti, mustahil nggak tahu. Tapi Mbak Karim itu kan tahu mana santri yang melanggar gitu loh. Jadi kalau di Lirboyo itu ya bukan karena kehebatannya, semuanya karena keberkahannya. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau Anda misalnya di pondok pesantren sering diri, ya jarang duduk, karena kalau disuruh hafal, maju bukan apa, di balik papan tulis gitu kan ya. Ini salah satu latihan Anda kalau di rumah biar menjadi mubalik kan gitu kan ya. Kalau mubalik kan gue cuma harus betah diri itu kan, latihan dulu di sana ngadep gitu kan ya. Ya, ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kalau ada anak-anak kita yang mondok dimanapun berada, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan sekali lagi saya berharap terus semangat kita belajar di Majlis Ta'lim Hidayatul Talibin yang diasuh oleh guru kita kan Kiai Ahmad Ruhi. Kalau ngaji banyak ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya sih tadi bayangan saya mau ini banyak ini spesialis di perwakilan dari para jamaah ya. Ya, ini spesial mungkin kalau dikumpul sampai depan-depan kali ya gitu ya. Makanya tadi saya sebut ini senior semua nih gitu. Luar biasa. Jadi artinya apa? Udah dewasa aja masih rajin ngajinya, apalagi masih muda itu. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih atas nama pribadi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Makasih Kang Mas Ruhi yang sudah berkenan untuk saya bersilaturahim dengan keluarga besar Majlis Ta'lim Hidayatul Talibin. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa silaturahim ke tempat kami. Saya bangga beliau punya Majlis Ta'lim, saya masih belum punya itu. Ya masih baru akan mendirikan Majlis Ta'lim. Walaupun di rumah ada dikit-dikit lah. Mudah-mudahan saya bisa menular beliau yang sudah istiqomah, yang sudah konsisten mengajarkan para jemaah. Karena jujur beliau orang yang telaten. Rada diem orangnya, tetapi ilmunya luar biasa. Kalau saya banyak ngomongnya, ya, ilmu saya kosong gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan lah ya, sekali lagi kita kumpul di tempat ini, suatu saat yang Allah kumpulkan pun kita bersama beliau, para guru-guru kita, dan tentunya para guru-guru kita akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai, tidak bukan adalah baginda Rasulullah SAW. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya. Allahumma fiqh laqamit tariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Bekasi, silakan. Saya ada di daerah Mustika Jaya, tepatnya di Bekasi Timur. Keluar tol Bekasi Timur, ambil kanan. Ya, kalau ke Bekasi, saya juga di pengurusan NU juga sama-sama sebagai ketua lembaga dakwah LDP Cadu Kota Bekasi. Ya, silakan nanti ke sono, kita bisa silaturahim saja. Masih Kanda Kiai dan semuanya. Mohon maaf para hadirin, saya agak lama. Makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.